Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di part sebelumnya kita sudah membuat kurva stress strain-nya. Sekarang di part ini kita akan menemukan 4 poin terlebih dahulu, yaitu dimulai dari breaking point, maksimum point, proportional point, elastic point, dan plus satunya itu kita menentukan modulus Young-nya dari sampel. Nah, yang pertama kita tentukan dulu breaking point-nya atau titik putusnya. Jadi, breaking point itu adalah titik putus, yaitu titik di mana sampel yang diuji itu mengalami putus gitu atau patah. Nah, yang paling gampang dari 4 poin ini tuh kita menentukan titik putusnya. Nah, biasanya titik putus itu bisa ditemukan di akhir dari kurva yang telah kita buat ini. Nah, tapi bisa teman-teman lihat kurvanya itu yang kita punya titik akhirnya itu melandai jatuh ke bawah. Karena kurvanya seperti ini, maka kita ambil breaking point-nya itu titik sebelum kurva punya titik di bawah, yaitu titik sebelum di akhir. Nah, kita lihat titik sebelum di akhir. Nah, berarti ini titik sebelum akhir, yang ini kita. Nah, di mana strain-nya itu akan menjadi data X-nya, sedangkan stress-nya itu akan menjadi data Y-nya. Nah, selanjutnya kita copy dulu, kita pindah ke atas agar ngumpul di satu titik ya. Nah, oke, sekarang selanjutnya kita akan menentukan maksimum poinnya. Jadi titik maksimum itu titik beban yang dipakai di uji tarik ini mencapai nilai maksimum, yang ditandai dengan di batang ujinya itu akan terjadi pengecilan penampang lokal. Nah, di titik ini juga digunakan untuk menentukan kekuatan tarik maksimumnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa beban itu ada di stres ini karena Newton per M pangkat 2. Jadi untuk menentukan maksimum poinnya, kita cari data mana sih yang mencapai nilai paling tinggi. Nah, cara gampangnya kita pakai rumus Excel. Nah, dengan max. Oke. Kita blok yang ini. Nah. Oke. Nah, ternyata titik max-nya itu ketahuan nih di 4,456,7039. Sorry. 456,79. Kita cari data 456,7039. 456,7059. Oh, 7039 apa yang ini? Nah, sama enggak? Nah, udah ketemu nih si maksimum poinnya di sini. Nah, ini kita tentukan sebagai maksimum poinnya. Kita copy, kita kumpulkan di satu data. Paste hanya angkanya saja. Oke. Nah, kita udah punya 2 titik, yaitu ada breaking point dan maksimum point. Nah, selanjutnya kita akan menentukan proporsional point-nya. Atau proporsional point itu adalah batas di mana tegangan dan regangan itu memiliki hubungan yang proporsional gitu, atau berbanding lurus atau linear. Nah, cara mudahnya kita tentukan bagian linear di kurva stress strain ini. Kita perpanjang dulu kurvanya nih agar kita bisa melihat bagian linearnya, agar jelas bagian linearnya kita. Nah,
bisa ya? Nah, kira-kira di sebentar, kita buat ulang kurvanya. Oke. Kurva yang ini tuh ada di bagian ini sampai kira-kira sampai, kita tidak ambil di bagian bawah ya karena ini tidak linear. Oke, kita lihat di yang bagian sini dulu ya. Sampai kita coba sampai 130. Kita blok dulu. Nah, untuk kita cari data yang linearnya itu, kita cari satu persatu gitu ya. Bagaimana nih untuk menentukan proportional point dari data-data ini? Nah, untuk menentukan titik proportional point-nya, kita bisa dapat dengan cara kita tentukan dulu nih modulus Young-nya. Di mana modulus Young itu kita tentukan dari data yang linear, yaitu data yang tadi kita cari X-nya yang linear. Nah, nanti kita coba cek sampai mana linearitas atau kelurusannya dengan melihat R pangkat 2 dari grafiknya. Karena R pangkat 2 mendekati 1 itu artinya datanya semakin linear gitu, semakin lurus. Nah, kita blok dulu datanya, kita kira-kira nih kita bikin dulu kurva baru untuk modulus Young-nya ya, yang sama seperti tadi caranya. Oke, ini kita ubah modulus Young. Oke. Nah, kita udah kelihatan nih. Kalau ini tuh lurus ya nih. Kita perbesar. Oke. Nah, setelah kita dapat, kita ganti dulu agar kita bisa mengetahui garisnya. Nah, ini udah mendekati 1 ya, R kuadratnya 0,995 itu. Nah, lihat datanya menghasilkan grafik lurus. Tapi untuk memastikan datanya benar lurus, kita menunjukkan nih persamaan regresinya. Nah, kalau teman-teman di sininya nanti ada angka E kayak gitu ya, kita ubah di kita ubah general ke number. Nah, karena aku udah number, jadi bisa kayak gini aja ya. Kalau di teman-teman nanti ada E-nya, kita bisa rubah dari axis point-nya, text option-nya ke number. Oke, nah, dah. Nah, jika nilai R-nya mendekati 1, artinya itu grafiknya semakin lurus atau semakin linear gitu. Nah, dari sini kita bisa menentukan titik proporsionalnya. Titik proporsionalnya itu adalah titik ujung dari garis linear ini. Yaitu data terakhir ini itu adalah titik proporsionalnya. Nah, kita lihat di yang udah kita blok tadi. Nah, titik yang terakhir ini adalah titik proporsionalnya. Kita ganti warnanya. Kita copy, kita pindah ke atas. Nah, oke. Titik proporsinya itu adalah titik ujung dari garis linearnya kan, yaitu data terakhir yang kita dapat tadi. Yaitu batas antara tegangan dan tegangan itu memiliki hubungan yang proporsional gitu. Jadi setelah titik ini tuh dia setelah titik linear itu dia mulai menurun gitu ya. Menurun apanya? Kelurusannya dia akan menurun. Nah, selanjutnya kita tentukan elastic point-nya. Elastic point itu apa sih? Elastic point itu adalah batas atau titik di mana suatu material itu akan kembali pada panjang semula apabila beban
dihilangkan. Biasanya elastic point ini tuh titik setelah batas linear yang tadi atau proportional limit yang sudah kita tentukan tadi. Nah, berarti elastic point-nya adalah titik setelah batas linear. Oke, berarti yang ini adalah berarti kok bisa ya? Oke, sebentar ya. Berarti yang ini adalah titik elastisnya. Nah, copy, kita paste. Oke. Nah, kita udah dapet nih 4 titik pentingnya. Selanjutnya, nah kita sudah menentukan 4 titik. Selanjutnya kita tentukan dulu nih modulus Young-nya. Nah, modulus Young itu akan kita dapat dari mana nih? Nah, modulus Young itu akan kita dapat kalau secara rumus itu modulus Young itu didapat dengan membagi stres dan strain-nya. Nah, tapi karena kita sudah punya kurva yang sudah kita buat tadi, kurva modulus Young, modulus Young itu kita bisa dapat dari M atau slope atau gradien dari kurva ini. Nah, kita jabarin angkanya, kan tadi udah menjadi number agar bisa dibaca ya dan lebih detail. Nah, kita coba cek nih modulus Young-nya itu yang ini. Aku kasih warna merah. Modulus Young-nya itu yang ini, kemiringannya. Copy. Yang ini sesuai dengan kurva. Yang ini formula. Nah, kita cek lagi nih apakah benar kalau nilai modulus Young itu sesuai dengan kurva atau tidak. Kita coba dengan rumus manual di Excel dengan menggunakan slope. Nah, kita bagi stress dengan strain yang linear tadi. Kita bagi ini sampai sini. Kita bagi dengan strain yang ini. Nah, oke. Nah, ini sama ya, cuman ini beda di koma aja. Tapi nilainya sama, berarti udah bener kurva yang kita buat tadi sesuai dengan rumus manualnya gitu. Jadi udah sesuai ya ini data modulus Young-nya. Nah, di part ini kita sudah menentukan 4 titik penting dan modulus Young dari stress strain ini. Nah, di part selanjutnya kita akan menentukan yield point dan titik-titik selanjutnya menggunakan origin. Nah, untuk part kali ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.